Pagi ini saya akan melepaskan sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul sukses itu merupakan keberhasilan atau keberuntungan. Pagi ini saya mencoba untuk sebutlah begini, meluruskan ya kerancuan di antara kita sebagai orang Kristen. Saya coba meluruskan saudara ya kerancuan dalam pandangan gereja Tuhan sebagai orang percaya antara berhasil sama beruntung. Karena jujur ada banyak orang Kristen bahkan di antara kita kebanyakan gak bisa membedakan antara beruntung sama berhasil seperti apa. Kalau kita suruh milih, sesungguhnya kita suka lebih memilih gini, asal lebih milih beruntung daripada berhasil. Saya mau coba mengajarkan ini pada saudara sehingga kita bisa mengerti sebetulnya yang Tuhan janjikan buat kehidupan itu yang mana gitu. Yang ada di firman Allah itu yang mana. Sehingga setiap kita, hidup kita itu seperti yang Tuhan mau. Bukan saya mengajarkan lewat firman Allah ini berkata bahwa beruntung itu enggak ada. Atau kita anti beruntung. Di Alkitab itu ada banyak ayat mengatakan beruntung itu ada. Tetapi sekali lagi saya mencoba meluruskan kerancuan yang ada dalam pandangan kita sebagai orang percaya. Maksudnya gini, supaya ngerti perbedaannya dengan jelas. Beruntung itu ini, keberhasilan, sukses itu ini. Makanya saya mau bicara tentang sukses itu dalam hidup kita merupakan keberhasilan atau keberuntungan. Kita baca pendahuluan ayatnya saja saudara ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita masing-masing baca satu ayat. Saya ayat 1, Anda 2, 3 sama-sama ya. Ayat 1 begini kata firman Allah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Teruskan ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 sama-sama 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini contoh ayat pertama buat kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Terutama penekanannya pada ayat yang kedua sama 3. Bahwa kalau kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita punya hobi, kita punya kesukaan dalam hidup kekristenan kita adalah Taurat Tuhan atau firman Allah. Kita punya kesukaannya adalah suka merenungkan firman Allah siang dan malam. Nah, istilah suka akan firman, merenungkan firman Allah siang dan malam, itu saya beri nama kesiapan dalam hidup kita. Selalu tiap hari kita punya persiapan firman dalam hidup kita. Merenungkan firman. Nah, orang yang punya kesukaan mempersiapkan dirinya merenungkan firman siang dan malam. Ada janji di ayat yang ketiga, dia itu digambarkan seperti pohon. Bukan saja pohon yang banyak daunnya, tapi pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, itu selalu mengeluarkan buah pada musimnya. Musim buah dia pasti berbuah, tidak pernah gagal berbuah. Bahkan dikatakan daunnya nggak pernah layu, nggak pernah kuning, nggak pernah coklat, nggak pernah rontok daunnya. Daunnya dikatakan tetap hijau, tidak pernah layu. Gambaran apa? Segala yang kita perbuat itu berhasil. Keberhasilan itu ada ternyata dijanjikan oleh firman Allah. Terjemahan lain berkata apa saja yang diperbuatnya, ada kata pasti berhasil. Di dunia ini mungkin tidak ada ya yang menjanjikan pokoknya kamu kerja ini pasti berhasil. Selalu ada yang namanya apa saudara ya? Seperti kadang berhasil, kadang tidak. Ya, seperti game hidup di dunia ini. Kalau kita lakukan ini kita nggak tahu berhasil atau tidak. Tapi Tuhan janjikan pasti berhasil. Tapi kuncinya begini, hidup kita punya persiapan setiap hari. Kalau kita nggak punya persiapan firman, nggak punya persiapan kedekatan sama Tuhan, nggak punya persiapan persekutuan keintiman dengan Tuhan, saya khawatir begini,
begitu hadapi kesulitan, baru ada tantangan, kita sudah mundur. Bagaimana bisa berhasil? Mari saya mulai dengan ini saja dengan cepat. Saya mau bertanya pada saudara mengawali firman Allah ini. Menurut saudara, menurut Anda semua, gak usah cepat-cepat jawab. Sebelum Anda jawab pertanyaan ini, renungkan baik-baik. Menurut Anda semua, menurut saudara, lebih mudah manakah orang itu mengalami keberhasilan atau keberuntungan? Tidak usah cepat dijawab, renungan dulu. Menurut Anda lebih mudah mana mengalami keberhasilan, kesuksesan atau mengalami keberuntungan? Atau saya pertajam pertanyaannya, lebih mungkin mana keberhasilan sama keberuntungan? Kalau kita ditanya atau kita yang bertanya kepada banyak orang, saya yakin jawaban kebanyakan orang akan berkata orang lebih mudah mengalami keberuntungan. Memang keberuntungan itu lebih mudah. Keberuntungan gak perlu perjuangan. Keberhasilan itu butuh perjuangan. Makanya nanti pertanyaan kedua saya tunjukkan sama saudara. Orang itu lebih mengharapkan memilih beruntung daripada berhasil. Coba langsung saja saya tembak menukik pada intinya ya. Realitanya mengapa banyak orang itu lebih mengharapkan keberuntungan daripada keberhasilan. Itu kenyataannya. Kenapa sih orang lebih mengharapkan beruntung daripada berhasil? Sederhana jawabannya. Sebab yang namanya keberhasilan itu dibutuhkan perjuangan. Sukses, berhasil itu dituntut kerja keras. Tanpa kerja keras, tanpa perjuangan kita nggak mungkin bisa sukses. Tanpa kerja keras, tanpa perjuangan kita nggak mungkin ngalami namanya keberhasilan. Keberhasilan itu harus kerja keras. Sedangkan beruntung, bagaimana beruntung? Nggak usah kerja keras. Makanya kalau orang dalam hidup ini tidak mau kerja keras, yang dia kejar itu keberuntungan. Siapa tahu ada rezeki nomplok. Misalnya contoh yang paling gampang di dunia ini, undian berhadiah. Menurut saudara, orang yang mendapat undian berhadiah itu banyak orang atau sedikit orang? Sedikit orang. Nah, yang mendapat undian berhadiah ini seringkali kita sebut, dan memang itu betul. Kita sebut orang itu beruntung ya. Makanya orang beruntung itu tidak banyak di dunia ini. Atau saya simpulkan, yang namanya orang beruntung Bapak Ibu Saudara itu sedikit sekali di dunia ini. Gak banyak orang beruntung. Tetapi kalau kita bicara keberhasilan, kita bicara kesuksesan, semua orang bisa sukses. Semua orang bisa berhasil asal dia mau kerja keras. Dituntut perjuangan, baru semua orang bisa berhasil. Kalau Anda mau berhasil, tapi Anda istilah saya mentalitas instan, ya nggak mungkin bisa berhasil. Mental instan itu kan maunya beruntung gitu, rezeki nomplok. Kalau kita ngomong undian berhadiah, saya suka ngomong gini sama saudara. Saya pernah ajarkan namanya mental instan ya. Orang yang mengharapkan undian berhadiah, kalau saya mau tanya sama saudara, Anda pernah nggak mendapat undian berhadiah? Barangkali kalau saya tanyakan ini serempak sama saudara, Anda menjawab begini, aduh pendeta, seumur hidup saya belum pernah mendapat undian berhadiah. Jangankan mobil, setrika saja nggak pernah gitu kayaknya saudara ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan ada, ya ada, bukan tidak ada. Ada beberapa di antara saudara memang pernah dapat undian berhadiah, dapat mobil mungkin ada. Dapat kipas angin mungkin ada. Tapi tetap prosentasenya orang yang mendapatkan keberuntungan itu sedikit. Jangankan mobil, undian hiburan saja kita gak pernah dapat saudara ya. Makanya intinya begini ya, bahwa orang yang beruntung itu sedikit sekali. Tapi keberhasilan semua orang bisa dapatkan termasuk kita. Dan tadi kita baca, Tuhan bisa berikan, Tuhan itu gak sembarangan memberikan keberhasilan kepada seseorang. Ini kalau orang di dalam Tuhan nih saya kasih contoh. Tuhan hanya memberikan keberhasilan, blessingnya, berkatnya kepada siapa? Orang yang mau berjuang, orang yang mau berusaha. Yang kita baca tadi, dia usaha merenungkan firman. Dia usaha berjuang cari Tuhan.
Dalam tubuhnya yang lelah, kepadatan waktunya, dia tetap bangun pagi mau dengar renungkan firman Allah. Itu kan tidak gampang. Tidak semua orang mau berjuang kerja keras lakukan itu. Ya, mau bangun seperti ini nggak gampang. Ini lagi jam-jam enak-enaknya orang tidur, molor di tempat tidur tuh paling enak. Tapi kita mau dekatkan diri sama Tuhan, itu ada janji yang namanya apa? Seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Nanti akan berbuah pada musimnya, gak usah khawatir. Nah, sekarang saya mau bawa dulu sama saudara begini, soal keberhasilannya dijanjikan Tuhan. Keberhasilan saya suka ajarkan, sering saya ajarkan, itu adalah kesiapan. Jadi kalau saudara tanya di Alkitab saudara ya, yang namanya keberhasilan berdasarkan firman Allah, itu adalah kesiapannya kita siap dengan Tuhan, bertemu dengan kesempatan dari Tuhan. Jadi sederhana sebetulnya rumusan formulasi keberhasilan, kesuksesan dalam Tuhan. Tuhan gak sembarangan hamburkan kesuksesan, hamburkan keberhasilan. Keberhasilan itu hanya diberikan Tuhan tahu orang-orang yang siap. Tugas kita, kewajiban kita, bagian kita adalah mempersiapkan diri kita setiap hari. Kalau ada dagang ya, itu kan persaingannya kompetitif. Kompetitor Anda kadang-kadang pemodal besar. Kompetitor Anda itu orang-orang yang mungkin jam terbangnya jauh lebih panjang dari saudara. Dan mereka punya koneksi yang banyak. Koneksi pejabat-pejabat tinggi, pejabat besar di negara ini. Sementara Anda koneksinya Tuhan. Dengar baik saudara ya. Tetapi ketika ada datang job yang besar, Anda gak punya iman persiapan firman, Anda takut ragu. Jangan-jangan gagal. Anda gak yakin akan penyertaan Tuhan. Makanya saudara ya, tugas kita, kewajiban kita orang percaya, bagiannya kita adalah persiapan diri dengan Tuhan. Persiapan. Bagian Tuhan, Dia yang membuka pintu kesempatan. Pintunya dibuka. Ya, dikasih kesempatan job sama Tuhan, dikasih kesempatan proyek dibuka sama Tuhan, dibuka yang namanya pintu kesempatan rezeki, dibuka pintu kesempatan keberhasilan. Nah, persoalannya Andanya siap atau tidak? Kalau Anda gak siap, Anda gak berani melangkah. Kesempatannya dikasih sama Tuhan, Anda gak berani masuk pada kesempatan Tuhan lewat kesuksesan. Contoh yang paling gampang, Yosua itu kenapa dipercayakan Tuhan menggantikan Musa? Karena Yosua seorang yang punya kesiapan diri. Tanpa disadari, Musa pernah utus Yosua itu mengintai tanah Kanaan. Jadi gak mungkin kesasar Yosua bawa Israel masuk tanah Kanaan. Dia sudah tahu jalannya lewat sini, lewat sini. Dia udah tahu. Coba kita baca ayat yang tidak asing buat kita. Yosua 1 ayat yang kedua dibilang begini. Hambaku Musa telah mati. Lalu Tuhan berkata gini, sebab itu bersiaplah sekarang. Tuhan ini berfirman ngomong sama Yosua. Kenapa pertanyaannya Tuhan kok bisa ngomong sama Yosua? Yosua bersiap kamu sekarang. Tuhan tahu orang yang paling siap menggantikan Musa memang adalah Yosua. Yosua kenapa paling siap? Ada kalimat ini. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kenapa Yosua saya katakan orang yang paling siap? Karena Yosua ini di ayat yang ke-1, Yosua 1 ayat 1 dikatakan Yosua itu adalah abdi Musa itu. Yosua itu mengabdi sama Musa. Orang yang paling dekat sama Musa itu siapa? Ya Yosua. Yosua lah, Musa lah yang mengajarkan kepada Yosua tentang iman, tentang kesetiaan, tentang mujizat, tentang perbuatan ajaib, tentang doa puasa, tentang pengetahuan bagaimana mengadili orang Israel, memberikan solusi masalah-masalah yang dihadapi umatnya, masalah kerjaan, ekonomi, kehancuran keluarga. Ketika orang datang konseling, Yosua ada di dekatnya Musa. Tanpa disadari, Musa itu mengajari banyak hal, bahkan semua hal kepada orang yang namanya Yosua. Tahukah Anda ketika Musa puasa 40 hari 40 malam di atas gunung Sinai, Yosua di mana? Yosua ada di dekatnya Musa. Ya,
Jadi banyak hal saudara. Musa itu mentor yang luar biasa buat Yosua. Jadi sebetulnya kalau ditanya kenapa mesti Yosua? Ya memang Yosua yang paling siap. Tuhan dan kita tahu pada akhirnya Alkitab ceritakan kepada kita. Yosua itu dalam kepemimpinannya lebih berhasil dibandingkan Musa. Musa gagal cuma di perbatasan. Yosua lah yang berhasil membawa Israel masuk tanah Kanaan dan menaklukkan penduduk Kanaan dan seterusnya. Dan keberhasilan ini kenapa? Persiapan hati karena dia menghamba. Persiapan pengetahuan memimpin umat Israel. Semua dia sudah dapatkan, ada persiapan. Saya yakin kalau nggak ada persiapan, nggak mungkin Tuhan berkata, bersiap kamu sekarang Yosua. Nggak ada kata itu. Makanya begitu Musa mati, janjinya kesempatan itu datang. Justru kadang-kadang pada masa kesedihan, pada masa-masa kita drop, yang namanya kesempatan datang dari Tuhan, tidak ada orang yang tahu. Itu bisa datang tiba-tiba. Tinggal Anda keseharian punya persiapan enggak? Pintunya dibuka kesempatan, Anda nggak siap, lewat. Kita itu boleh gagal beberapa kali. Gagal saya Pak, kemarin gagal. Tapi sekali pintu dibuka kesempatan sama Tuhan ada sukses. Anda naik saudara. Anda berhasil saudara. Tapi begitu pintu kesempatan dibuka sama Tuhan. Anda gak bisa masuk pada kesempatan itu. Karena Anda gak siap lewat keberhasilan. Anda ngerti ya di sini saudara ya. Betapa pentingnya yang namanya persiapan. Makanya muncul kalimat kata firman Allah. Yosua 1 ayat yang kedua. Bersiaplah kamu sekarang Yosua. Sebab Yosua orang yang punya persiapan diri. Mentalnya siap mimpin Israel. Bangsa yang tegar tengkuk. Belajar dari mana dia? Dari Musa gurunya. Gembalanya, bapak rohaninya. Belajar semua dia. Yosua tahu kok gak gampang lewat padang gurun. Gak gampang menaklukkan tembok Yeriko. Kalau boleh lewat ada jalan yang lain. Mungkin orang pilih jalan yang lain termasuk Yosua. Gak bisa. Ada beberapa penafsir mengatakan konon katanya pada waktu orang ke Israel mengunjungi tembok Yeriko yang tersisa sekarang. Itu 6-7 orang gandengan tangan untuk ngerangkul tembok itu. Nggak bisa, nggak cukup tebal. Jadi sebetulnya kota Yeriko itu kota yang mau dikalahkan sulit gitu. Nggak mungkin, kalau boleh berputar saja. Tapi Yosua hadapi itu tetap maju, berani. Kenapa? Udah punya persiapan iman dia. Udah punya persiapan, beberapa kali sering kali mengalami mujizat bersama dengan Musa. Udah diajar ada Tuhan yang berkuasa. Makanya yang paling siap hadapi masalah-masalah besar. Yang paling siap menghadapi masalah-masalah yang tingkat kemustahilannya sangat tinggi. Itu memang Yosua, bukan yang lain. Udah punya kepercayaan tebal imannya dengan Tuhan. Cuman Yosua, makanya kesempatan itu diberikan sama Yosua. Kesempatan tidak sembarangan Tuhan kasih. Hanya kepada orang yang punya persiapan diri. Jangan sampai ya saudara ya, kesempatan dari Tuhan lewat karena Anda tidak punya persiapan. Saya hari ini bisa melayani saudara. Saya bisa merangkai kata keluar dari mulut saya mengajar saudara. Sebelumnya saya persiapan. Kalau saya nggak ada persiapan, ya saya nggak berani mimpin doa pagi menyampaikan firman sama saudara. Saya bangun tadi lebih gelap lebih pagi dari Anda. Saya udah persiapan lebih dulu. Tadi malam pun saya udah persiapan lebih dulu. Karena tanpa persiapan saya nggak bisa berperang. Tanpa persiapan menyiapkan ayat-ayat kata firman Allah. Bagaimana saya bisa bertempur hari ini menyampaikan pengajaran sama saudara. Saya akan gagal belepotan. Dan gagal menyampaikan firman Allah itu gak tergantikan dengan ibadah-ibadah selanjutnya. Penyesalannya itu luar biasa saudara, yang sama dengan Anda gagal kerja. Keuntungannya lewat, jobnya itu lewat, kesuksesan lewat. Itu penyesalnya luar biasa. Namanya keberhasilan jangan-jangan gak datang untuk kedua kalinya. Gara-gara Anda gak punya kesiapan, kesempatannya lewat. Makanya kesempatan masuk Anda berhasil. Itu anak tangga membawa Anda berhasil luar biasa. Contoh yang lain. Misalnya Daud lawan Goliat.
Daud itu mengalahkan Goliat. Itu dari satu batu, ada 5 batu diambil dari dasar sungai. Dia nggak pakai 5 batu, cukup 1 batu dia lontarkan dengan umban pengali-alinya. Kena dahinya Goliat, Goliat jatuh. Dipotong kepalanya sama Daud oleh pedangnya Goliat sendiri. Apakah menurut Anda dia belajar main umban, melontarkan batu? Hanya semalam dia belajar, itu mungkin berpuluh-puluh tahun. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang lihat. Tidak ada yang kasih pujian tepuk tangan. Tidak ada tepuk tangan loh. Tapi dia semangat setiap hari dia mempersiapkan diri. Makanya selalu begini ya. Tuhan itu selalu memberikan performan, kesempatan, pintu, gelanggang terbuka lebar. Daud itu dibukakan pintu kesempatan di dunia yang besar performannya. Di depan bangsa Israel, di depan bangsa Filistin semua lihat kagum. Hebat banget Daud ini bisa kalahkan raksasa namanya Goliat. Selalu kesempatan yang kita persiapkan diri itu tidak akan pernah lolos. Kalau kita memang disiplin ada persiapan setiap hari. Daud itu suka memuji Tuhan. Hidupnya dekat sama Tuhan. Mazmur-mazmurnya Daud banyak lahir di padang rumput bersama dengan domba. Bahkan ketika dia dikejar oleh yang namanya Saul, dia punya persiapan dekat hidup dengan Tuhan. Makanya begitu kesempatan datang, selalu dia berhasil. Termasuk Goliat, dia bisa kalahkan. Termasuk contoh yang paling gampang ini Esther yang sering kita belajar. Memang pertama karena anugerah, gak bisa disangkali. Esther menjadi permaisuri Raja Ahasveros itu karena anugerah. Tapi yang kedua, dia punya persiapan. Memang anugerah ini, kata ini mirip sama keberuntungan, tapi ada beda ya. Anugerah itu bagi kita orang perjanjian baru, itu karena korban Kristus kita hidup dalam anugerah. Ya, tetapi ingat, dia itu berhasil jadi permaisuri karena dia kerja keras persiapan usaha. Orang lain, wanita lain, ini kan kayak lomba Miss World di dunia waktu itu ya. Di Persia waktu itu. Anda lihat pada waktu itu dia persiapan 1 tahun loh. Setengah tahun pertama dilulur sama minyak mur menghilangkan bau badan. Setengah tahun kedua minyak kasai supaya tubuhnya Esther mengeluarkan bau yang harum. Memang ketemu raja 1 hari, 1 malam. Itu pun cuma berapa menit, cuma lewat selesai. Yang lain meremehkan. Bikin apa ketemu raja gak sampai 5 menit, cuma lenggak-lenggok jalan lewat. 1 minggu cukup, 1 hari cukup. Itu Esther 1 tahun persiapannya. Makanya yang sukses berhasil adalah Esther. Nah, saya ajak saudara kembali lihat Mazmur 1 terutama di ayat yang kedua sama ketiga. Ini adalah Mazmur yang lahir dari seorang bernama Daud. Kenapa Daud sukses? Kenapa Daud mengalami keberhasilan? Sebab kesempatan yang datang dari Tuhan, dia bisa masuk di situ. Tidak terlewatkan. Orang ini punya persiapan. Lihat dari ayat yang kedua. Kesukaannya merenungkan firman Allah siang dan malam. Hasilnya apa? Ayat 3. Segala yang diperbuatnya itu berhasil. Lawan Goliat itu berhasil. Nah, saya ingin apa yang dialami oleh pribadi yang bernama Daud, termasuk pribadi yang namanya Yosua, itu kesempatan ini juga kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan, saya yakin sekali selalu memberikan kesempatan untuk kita. Ketika dia datang melawat kita, seringkali kitanya gak siap, memang gak punya persiapan. Kita tidak punya yang namanya perjuangan. Kita nggak mau namanya berusaha kerja keras. Bagaimana kita datang intim dengan Tuhan. Bagaimana kita suka dekat sama Tuhan. Itu hal yang penting. Kita dekat sama Tuhan apalagi ada di rumah secara online. Gak ada yang lihat. Gak ada orang yang bersama dengan kita. Mungkin bersama dengan keluarga. Gak ada pujian. Tapi itu hal yang penting. Sama dengan Anda bisnis kerja kan saudara ya. Kalau ada hari ini mau kerja nanti jam 7, jam 8 pagi. Anda gak tahu yang Anda kerjakan, apa yang Anda mau lakukan. Itu menunjukkan memang dari mulai semalam akan hari yang kemarin Anda gak punya persiapan. Hari ini visinya kerjaannya adalah ketemu sama ini. Kerjakan ini, tuntaskan ini. Udah ada targetnya yang mau diselesaikan, dikerjakan.
Ada hal-hal yang Anda mesti lakukan hari ini. Itu ada persiapan-persiapan semalam, pembukuannya kah? Atau berjumpa dengan siapa, pimpinan siapa, teman join Anda. Dari semalam atau sehari sebelumnya Anda udah punya persiapan semua. Sampai waktunya pun durasinya Anda udah atur. Mau ngomong sama ini pun Anda udah atur. Udah punya persiapan. Kalau gak punya persiapan, bagaimana ya kerjaan hari ini bisa berhasil? Bagaimana kerjaan dalam 1 tahun omsetnya bisa luar biasa? Anda meremehkan, mengecilkan, pandang sebelah mata yang namanya persiapan. Kita pagi ini bicara tentang yang namanya sukses, ya. Itu keberhasilan, itu keberuntungan atau memang janji Tuhan diberikan keberhasilan pada kita. Saya tunjukkan satu ayat. Kita bandingkan dulu Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 dengan Yosua 1 ayat yang ke-8. Sekali lagi saya coba ingin meluruskan kerancuan pandangan kita. Kadang gak bisa membedakan antara keberhasilan dari Tuhan dengan namanya keberuntungan. Ada banyak orang termasuk di dunia ini dan orang Kristen lebih mengharapkan beruntung. Padahal yang beruntung itu cuma sedikit orang. Tapi berhasil, sukses, semua orang bisa. Asal dia mau mempersiapkan dirinya dengan baik. Coba kita lihat ya. Memang sih ada orang berkata ayat ini memang ada tentang keberuntungan. Coba kita lihat ayat ini saja ya sebelum saya terangkan. Saya baca saja sendiri, coba Anda perhatikan baik-baik ayat yang ke-8. Janganlah engkau, perhatikan, lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Firman Allah, merenungkan, memperkatakan lengkap. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, terus supaya dikatakan engkau bertindak hati-hati. Ada perhitungan kita sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sama-sama kita baca kata sebab 2 dan 3. Sebab dengan demikian keras perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita ketemu dalam Yosua pasal 8 lengkap 2 kata ini. Kata berhasil dan kata beruntung. Kalau kita merenungkan firman Allah muncul 2 kata ini. Kalau kita punya persiapan dekat sama Tuhan, beriman sama Tuhan, datang 2 kata ini. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8, terutama ayat 8 kita pelajari. Ini disebut janji Tuhan buat kita. Janji Tuhan buat orang yang punya persiapan kedekatan sama Tuhan. Janjinya apa? Berhasil dan engkau akan beruntung dalam perjalanan hidupmu. Tetapi begini saudara ya, apakah benar beruntung itu dijanjikan Tuhan? Sebetulnya di dalam semua terjemahan Alkitab, saya pernah sampaikan sama saudara, kecuali terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang kita punya, itu pakai kata berhasil dan beruntung. Tetapi dalam terjemahan versi bahasa Indonesia yang lain, misalnya terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup, dikatakan dengan demikian dikatakan engkau akan diberkati dan selalu berhasil. Kata beruntung itu disalin dengan kata diberkati, blessing. Begitu juga dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kata beruntung, hidupmu akan makmur, prosper. Beruntung itu ternyata disalin dengan kata makmur dan kamu berhasil. Nanti kalau Anda cek dalam terjemahan kalimat semua bahasa Inggris, dalam terjemahan apapun versi bahasa Inggris, tidak ada kata yang namanya lucky, beruntung. Semuanya pakai kata prosper, berkembang, ya, atau berhasil, diberkati, prosper. Dalam terjemahan teks bahasa Inggris semuanya pakai kata prosper. Tidak ada kata beruntung. Tetapi sekali lagi, maksud tujuan saya menyampaikan firman Allah bukan mengatakan bahwa dalam hidup kita orang Kristen gak ada istilah bahasa Indonesia beruntung. Kita itu bukan orang yang sial ikut Tuhan, bukan orang yang malang, enggak. Kalau ada istilah kata beruntung ya kita ini orang beruntung, tapi ada mesti ngerti di sini
bahwa yang Tuhan janjikan itu adalah keberhasilan, bukan keberuntungan. Itu maksud saya. Nah, kerancuan ini Anda harus bisa bedakan antara beruntung yang dikejar orang dunia dengan berhasil. Yang kita kejar bukan beruntung, berhasil. Berhasil dalam hidup ini, sukses dalam hidup ini itu dijanjikan oleh Tuhan. Bagi siapa? Ya bagi orang yang mau berusaha. Keberhasilan itu dituntut usaha. Keberhasilan itu dituntut kerja keras. Hanya orang yang istilah saya ini loh, mentalnya mental kayak mie instan. Kayak bubur instan. Maunya cepet, gak mau kerja keras, gak mau repot. Ya, dia gak mau mengejar keberhasilan. Yang diharap apa? Rezeki nomplok. Undian berhadiah. Makanya dulu gak heran saudara ya, pada masa-masa ada nomor judi buntut, orang suka sekali kejar itu. Kenapa? Berharap gini, beruntung jadi kaya. Kayanya berhasilnya bukan karena dia kerja keras. Saya kasih contoh di Alkitab, ini mungkin terakhir dengan waktu yang ada. Contoh tentang Yesus. Nah, mental kayak mie instan ini mesti dilawan saudara. Maunya hidup yang nyaman, yang enak, tapi yang dikejar beruntung. Kita belajar dari Yesus. Dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Lalu loncat ayat 8 dan 9. Mungkin gak usah dibaca karena gak mungkin cukup waktunya. Di ayat ini diterangkan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Maka laparlah dia. Datang iblis menggoda dia. Berkata gini, batu itu jadi roti. Kamu kan lapar. Yesus ini sangat lapar. Kita telat makan 2 jam saja. Aduh, laparnya hebat perut kita. Itu baru telat makan 2-3 jam. Yesus ini 40 hari tidak makan. Sangat telat. Jadi sangat lapar dia ini. Setan menggoda dia. Batu jadi roti. Kamu kan punya kuasa. Batu jadi roti. Gak usah repot-repot. Gak usah susah-susah. Kamu kan punya kuasa. Batu kamu bisa ubah. Langsung makan jadi roti. Tapi Yesus gak mau lakukan itu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Anda ngerti gak maksud saya? Yesus memang punya kuasa. Tapi Yesus tidak mau kuasa yang dia punya itu dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Nah, maunya setan. Gak usah kuasa buat yang lain. Untuk dirimu sendiri saja. Sedangkan kalau kita baca di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus gak pernah pakai kuasa yang dia punya untuk kepentingan pribadinya. Dia bikin mujizat 5 roti 2 ikan, kenyangkan 5.000 orang laki-laki. Itu untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk siapa? Untuk umatnya. Dia pernah berjalan di atas air dengan kuasa yang luar biasa. Itu bukan untuk kepentingan dirinya, untuk orang lain, untuk para murid-muridnya. Dan sebutlah dia sembuhkan orang buta, bikin orang lumpuh berjalan, tahirkan orang kusta, dan usir setan. Sampai orang dari Gadara itu tengah malam nyebrang di Danau Galilea dengan muridnya. Mungkin udah hampir subuh nyampe di Gadara. Lelah. Untuk siapa dia kerjakan itu? Untuk orang lain. Kuasa yang dia punya itu untuk umat. Untuk umatnya, untuk anak-anaknya. Nah, sekarang iblis coba goda. Pakai untuk dirimu sendiri. Supaya apa? Ini kan sebetulnya bicara instan kan. Mau kenyang, mau sukses, berhasil, gampang. Saudara, kita jadi orang Kristen gak bisa hanya fokus kita pada hasil. Proses itu penting. Mungkin kalau Tuhan kehendaki saya bicara proses besok sama saudara sebagai kelanjutan ini. Yang kedua ayat 8 dan 9. Jadi ada 3 godaan. Godaan yang kedua itu bicara sebetulnya apa? Semacam instan keberuntungan. Pengen hidup enak. Sudahlah, gampang saja. Gak usah berjuang, gak usah repot-repot. Buat apa mati di kayu salib? Ujian yang kedua, iblis berkata begini. Dibawa ke tempat yang tinggi. Ditunjukkan kemegahan dunia. Kekayaan dunia serta segala isinya. Apa kata iblis? Semua kekayaan dunia, kemegahan dunia, aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Yesus tidak mau. Ingat, tujuan Yesus mati di kayu salib. Dia datang ke dunia ini, visinya, tujuannya adalah mati, tumpahkan darahnya di kayu salib. Yang pertama, selamatkan kita. Yang kedua untuk apa? Untuk mengembalikan dunia serta isinya itu kepada Bapaknya.
Iblis berpikir, gak usah repot-repot pakai mati. Mengembalikan kekayaan dunia isinya kepada Bapa, gak usah. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia ini dalam kekuasaan iblis. Makanya untuk itu Yesus ambil kembali kekayaan dunia segala isinya. Dia mesti mati untuk kembalikan semuanya kepada kekuasaan Bapa. Mati di kayu salib sebagai manusia. Iblis berkata, gak usah repot-repot, gampang lah. Gak usah berjuang kerja keras pakai mati, tumpahkan darah. Sudahlah, sujud saja menyembah kepadaku. Kekayaan harta dunia, kemewahan, kemegahan, aku berikan kepadamu. Begitu Yesus seandainya dia mau sujud, itu artinya kuasanya diberikan, kekayaan diberikan. Makanya ada banyak orang kan, maaf kata-kata saya, sorry to say, cari pesugihan. Nyembah setan, pergi ke sini, pergi ke situ, menyembah kepada ilah-ilah yang lain yang bukan Tuhan. Sujud menyembah untuk dapat kekayaan, sama kan? Berharap keberuntungan. Tuhan janjikan keberhasilan loh. Dan Tuhan bisa berikan blessing itu, prosper itu, berkat pekerjaanmu berhasil dijanjikan Tuhan. Asal kamu punya persiapan. Baik secara jasmani kita punya persiapan, pengetahuan terus di-upgrade. Namanya dunia kerja berkembang terus. Kalau Anda nggak punya persiapan-persiapan yang lain, lebih maju lagi. Ya, kalau zaman dulu komputer nggak dipakai, cukup dicatat. Kalau catatan hilang bagaimana saudara? Memang ada orang berkata, ya kalau komputernya mati rusak bagaimana? Ya memang semua butuh persiapan. Orang boleh nyatat, orang boleh di komputer. Semuanya ada data. Tapi butuh persiapan, tanpa itu gak bisa enaknya. Gak mungkin kita bisa berhasil mengalami janji Tuhan. Seperti Yosua, seperti Daud. Ya kalau kita gak mau kerja keras. Yosua itu perlu perjuangannya banyak untuk mengabdi sama Musa. Tapi orang ini taat. Orang ini submit betul kepada atasan namanya Musa. Dan ini pun penting dalam kehidupan kita. Saya berdoa lewat ini kita bisa membedakan bahwa kita gak bisa berharap, oh beruntung supaya saya sukses. Saya berhasil itu butuh kerja keras. Butuh namanya persiapan. Saya percaya di tengah kesulitan yang berat, sakit penyakit, di tengah-tengah jalan yang buntu, penderitaan ekonomi yang terpuruk kita hadapi. Kita percaya Tuhan bisa berikan pintu kesempatan terbuka dalam pekerjaan saudara. Dalam kesehatan kita, kapanpun Tuhan bisa datang melambat. Kapan waktunya kesempatan dibuka, kita nggak tahu. Yang penting kita siap, iman kita dengan roh kita menangkap. Ketika dia datang dan kesempatannya, kita bisa tangkap. Ada di lawa Tuhan. Dan itu terjadi, naik anak tangga saudara makin tinggi. Ada dipulihkan, ada ditolong oleh Tuhan. Sama-sama kita berdoa.